Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, nikmatnya yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita semua, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kami akan membaca, kita sama-sama membaca sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca dari Kutaib, buku kecil yang berjudul Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, perjalanan Rasul, pemimpin para Rasul, Sayyidil Mursalin. Bagi yang memiliki bukunya, yang memiliki kitabnya, sahabat semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bagi yang memiliki kutaibnya, bukunya, kitabnya, bisa dibuka. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas sampai nomor 2, Yahudul Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dan ini masih dalam pembahasan as-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrah. Jadi yang kita bahas ini adalah waktu tahun pertama, kondisi Madinah, tahun pertama dari hijrah. Pada saat di selang waktu tahun pertama hijrah, Rasul berada di Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya yang nomor 3, Al-Qital. Judulnya adalah Al-Qital. Pembahasannya, subtemanya adalah Al-Qital, artinya perang, peperangan yang terjadi di tahun pertama hijrah, tahun pertama hijrah yang terjadi. Al-idnu bihi, izin berperang. Yang dibahas dalam Al-Qital ini izin perang. Yang kemudian bad'uhu, permulaan perang, kapan? Perizinan tentang perang, permulaan perang, bad'uhu. Kemudian adadus saraya, jumlah pasukan sariyah. Kemudian adadul ghazawat, berapa banyak pasukan perang ghazwah, karena perang itu kan ada yang dinamakan perang sariyah, ada perang ghazwah. Pasukan sariyah, ada pasukan ghazwah. Ada berapa banyak pasukan sariyah, ada dul ghazawat, ada berapa banyak pasukan ghazwah. Nanti akan dibahas apa itu sariyah, apa itu ghazwah. Kemudian al-qasdu min wad'il ahjari alal maqabir. Tujuan dari al-qasdu, tujuan, min dari wad'il ahjari, menempatkan bebatuan, alal maqabiri, di atas makam. Apa sih tujuannya? Menyimpan, menempatkan, meletakkan bebatuan di atas makam, kuburan. Awalan, yang pertama, adzina, telah mengizinkan Allahu Allah lil muslimina, kepada umat Islam, biqitali a'daihim, untuk memerangi musuh-musuh mereka.
Allah mengizinkan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam untuk memerangi musuh-musuh mereka. Ini kan kondisinya ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Rasulullah dan para sahabat berada di Mekah, Allah belum mengizinkan untuk berperang. Karena dilihat dari segi jumlah, kekuatan, juga segi zahirnya belum memungkinkan. Nah, setelah di Madinah ini Rasulullah sudah menjadi pemimpin, diakui, diterima oleh penduduk Yasrib dan dijadikan pemimpin. Kemudian punya wilayah, yaitu daerah Yasrib, Madinah punya wilayah, punya kekuasaan, dan punya tentara, berarti tentaranya para sahabatnya itu sendiri. Setelah mu'aradatihim, perlakuan rongrongan mereka, perlawanan mereka, mu'aradatihim, perlawanan mereka, musuh-musuh Islam, lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengizinkan berperang karena mereka ini, orang-orang kafir ini, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzaihim, dan gangguan mereka, orang-orang kafir, lahu, kepada Nabi. Wattifaqihim ala qatlihi, wattifaqihim, dan kesepakatan mereka ala qatlihi, untuk membunuh Nabi. Nah, sebab-sebab inilah tadi pertama, ba'da mu'aradatihim, perlawanan mereka kepada Nabi. Kemudian mereka itu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik itu mengganggu Nabi. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Nabi, sehingga Allah mengizinkan kepada umat Islam untuk memerangi mereka. Sanian, yang kedua, fabada'a al-qitalu fis sanatil ula. Fabada'a, maka mulai, al-qitalu, perang, fis sanatil ula, pada tahun pertama hijrah tentunya ya. Jadi perang itu terjadi pada tahun pertama hijrah, ketika Nabi sudah berada di Madinah. Bisariyatin, dengan suatu pasukan sariyah, arsalaha ar-rasulu biriyasati ammihi Hamzata. Arsalah, yang telah mengirim, hak terhadap sariyah, ar-rasulu, rasul, yang dikirim oleh Rasul, pasukan sariyah yang dikirim oleh Rasul, biriyasati ammihi, dengan kepemimpinan pamannya Hamzata, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada tahun pertama ini terjadi perang yang dimulai dengan pengiriman pasukan sariyah oleh Rasulullah SAW di bawah kepemimpinan pamannya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa itu sariyah? Di sini ada catatan kaki nomor 2. Sariyah, as-sariyah kullu harbin lam yahdurha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Sariyah adalah kullu harbin, setiap peperangan, lam yahdurha ar-rasulu, yang tidak dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, binafsihi, oleh beliau sendiri, tidak dihadiri oleh Rasul sendiri. Perang tersebut namanya perang sariyah. Kemudian wal ghazwah, dan adapun perang ghazwah, ada lagi yang namanya pasukan ghazwah. Al-ghazwah adalah suatu pasukan, kullu harbin, setiap peperangan, hadaraha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua istilah dalam perang. Yang pertama sariyah, itu adalah pasukan perang, peperangan yang di situ Rasulullah tidak ikut berperang dalam pasukan tersebut. Ada lagi ghazwah. Kalau ghazwah itu Rasulullah ikut berperang, ikut bersama-sama membersamai pasukan perang. Nah, perang pertama itu terjadi pada tahun ke-1 Hijrah dengan dikirimnya suatu pasukan sariyah oleh Rasulullah SAW biriyasati ammihi Hamzah, di bawah kepemimpinan pamannya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib.
li'tiradi irin li Quraisyin. Tujuannya adalah li'tiradi irin li Quraisyin, untuk menghalau, menghadang kafilah li Quraisyin, orang-orang Quraisy. Kafilah milik orang-orang Quraisy. Rasulullah mengirim pasukan Sariyah yang tidak dibersamai oleh beliau, yang dipimpin oleh pamannya sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Tujuannya li'tiradi irin kuli Quraisyin, untuk menghadang, untuk menghalau kafilah orang-orang Quraisy. Raji'atin, yang pulang, minasyam, dari negeri Syam. Kafilah itu baru pulang dari negeri Syam dalam rangka melaksanakan perdagangan, ya, waktu itu perniagaan, berbisnis. Summa tataba'atis saraya wal ghazawat. Kemudian tataba'at, terus menerus terjadi as-saraya, perang Sariyah, dan perang Ghazwah, perang yang tidak dihadiri oleh Rasul, Sariyah wal Ghazwah, dan perang-perang yang dihadiri langsung, diikuti langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu juga kadang mengutus pasukan perang, beliau tidak ikut langsung terjun, ikut langsung dalam pasukan tersebut. Kadang juga Rasulullah itu ikut berperang dan beliau juga langsung ikut dan menjadi pemimpin, panglima perangnya. Begitulah Rasulullah, panutan kita sebagai seorang kepala keluarga, seorang pemimpin masyarakat, pemimpin Madinah waktu itu, berarti kepala negara Madinah, juga pemimpin perang. Dalam perang langsung memimpin, menjadi komandannya, panglima perangnya. Selamat bergabung sahabat semua yang menghadiri pembacaan sirah Nabi pada malam hari ini. Kemudian salisan yang ketiga, ini dengan kamera dan pencahayaan seadanya, karena niatnya memang bukan untuk apa-apa, ini dalam rangka ingin membaca sejarah Nabi saja. Tapi kalau membaca sendiri ya manfaatnya kurang. Kalau di live kan disebarkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain, bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Salisan yang ketiga, waqad balago adadu saroyahu sab'an wa arba'ina sariyatan. Waqad balago, telah sampai, adadu saroyahu, jumlah perang Sariyah Nabi, sab'an wa arba'ina sariyatan. Sab'an 7, wa arba'in dan 40 Sariyah, perang Sariyah. Berarti berapa? 47 kali perang Sariyah yang terjadi pada masa Nabi, yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Sariyah yang diutus oleh Rasul, yang tidak diikuti oleh Rasul, tidak disertai oleh Rasul, perang Sariyah itu sebanyak 47 kali semasa hidupnya. Berarti semasa di Madinah, ya, Rasulullah, karena perang ini diawali pada tahun pertama hijrah ketika Rasulullah berada di Madinah. Dan di Madinah itu tidak lama. Di Madinah itu sekitar 10 tahun. Rasulullah hidup di Madinah itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Karena lamanya berdakwah itu ketika di Mekah selama berapa tahun? Barangkali sahabat ada yang tahu di Mekah selama berapa tahun Rasulullah melaksanakan dakwahnya? Kalau di Madinah kan 10 tahun. Di Mekah ketika sebelum berhijrah itu berapa tahun? 13 tahun, ya, kurang lebih 13 tahun ketika di Mekah itu. Nah, ketika di Madinah, Rasulullah tinggal di Madinah itu 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini Rasulullah mengirimkan pasukan Sariyahnya sebanyak 47 kali. Berarti setahun kalau dirata-ratakan berapa kali itu? Setahun berapa kali mengirim pasukan Sariyah, ya, untuk berperang. Wa adadu ghazawatihi, dan adapun jumlah perang Ghazwah Nabi, sab'an wa ishrina ghazawatan,
adalah 27 perang Ghazwah. Nah, ini kalau Ghazwah ini tadi adalah perang yang diikuti oleh Nabi langsung diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Berarti Nabi selama di Madinah itu, selama hidup tinggal di Madinah 10 tahun itu, mengikuti langsung terjun ke dalam kancah peperangan dan memimpin langsung pasukan itu sebanyak 27 kali dalam 10 tahun itu. Berarti dirata-ratakan berapa tuh? Setahun berapa kali? Sebanyak 27 kali perang Ghazwah yang langsung dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dijumlahkan berarti tadi perang Sariyah 47, perang Ghazwahnya 27. Berarti berapa tuh? 74 ya, kurang lebih. Ada 74 kali perang terjadi ketika di Madinah. Ketika di Madinah itu ada 74 kali perang. Kemudian Rabi'an yang keempat, wa tuwfiya fi sanatil ula Utsman bin Maz'un. Wa tuwfiya dan diwafatkan fi sanatil ula pada tahun pertama Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un wafat pada tahun pertama Hijrah. Siapa Utsman bin Maz'un ini? Akhur Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saudara laki-laki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minar rodoi, dari sepersusuan. Jadi Rasulullah juga punya saudara sepersusuan namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini beliau juga wafat pada tahun pertama Hijrah. Kemudian khamisan yang kelima, fa'amara, lalu memerintahkan ar-rasul birasyi qabrihi, untuk menyirami pemakamannya, kubur siapa tadi? Utsman bin Maz'un, ba'da dafnihi, setelah dikuburnya Utsman bin Maz'un. Setelah dikubur, dimakamkan, kemudian Rasul menyuruh para sahabat untuk menyirami makamnya dengan air, disirami air. Summa, kemudian wado'a, Nabi beliau meletakkan, menyimpan hajaron, sebuah batu, alaihi, di atas kubur, di atas makam. Waqala, dan beliau bersabda, ata'allamu bihi qabra akhi. Ata'allamu, aku memberi tanda, bihi, dengan batu itu, qabra akhi, terhadap kuburan makam saudaraku, kata Rasulullah begitu. Jadi ketika Utsman bin Maz'un meninggal, wafat, kemudian dimakamkan, Rasulullah menyuruh para sahabat yang lain untuk menyiramkan air di atas makamnya, lalu beliau sendiri meletakkan batu di atas makam tersebut, dan beliau bersabda, aku meletakkan batu ini agar memberi tanda, sebagai tanda bahwa ini adalah makam gitu. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Wa adfinu, dan aku menguburkan, ilaihi, dengan batu itu, man mata, siapa yang meninggal, min ahli, dari keluargaku. Begitupun Rasulullah di antara keluarganya, kalau ada yang meninggal, disimpan batu di atasnya sebagai tanda. Kalau sekarang mungkin yang disebut dengan apa tuh, diberi nama itu ya, batu nisan ya, batu nisan diberi nama gitu. Nah, di sini ada catatan kaki nomor pertama. Terima kasih atas komentarnya sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Catatan kaki yang pertama di sini, hadza huwa al-qasdu min wad'il ahjari. Hadza, ini, huwa, adalah, al-qasdu, tujuan, min wad'il ahjari, dari meletakkan, menyimpan, menempatkan batu di atas kubur ya. La kama yaqsidu minhu ahlu zamanina, bukan sebagaimana tujuan orang-orang pada zaman kita sekarang. Mimma huwa muharramun syara'an, yang menurut pendapat beliau, penulis ini, diharamkan katanya.
Wa qad sabata anna rasula, dan telah tetap suatu keterangan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, amaro, memerintahkan Aliyan, kepada Ali, alla yada'a, agar tidak membiarkan kubron, suatu kuburan, makam, musyrifan, itu tanahnya meninggi gitu ya, tanahnya meninggi ke atas, illa sawahu, kecuali Ali meratakannya. Rasul menyuruh Ali kalau ada kuburan yang terlalu tinggi diratakan. Bil ardi, dengan tanah. Wala timsalan illa tomasahu, dan tidak juga ada timsal, patung, gambar atau apa di sini, kecuali menghapusnya. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil dalam kitab al-Um, uhibbu alla yuzada fil qabri turabun min ghairihi. Uhibbu, aku senang, aku suka, alla yuzada, tidak ditambah, fil qabri, di suatu makam, turabun, tanah, min ghairihi, dari selainnya. Kata Imam Syafi'i, aku suka kalau tanah kuburan itu tidak ditambah dengan tanah yang lainnya selain dari penggalian kuburan tersebut gitu. Kembali ke atas tadi, jadi nomor 5 tadi ini Rasulullah memerintahkan untuk menyiramkan air. Ini menjadi petunjuk buat kita bahwa disunahkan seperti itu ketika kita memakamkan kaum muslimin di antara sesama saudara kita, sesama muslim meninggal, kemudian disirami dengan air. 5 poin yang sudah kita baca. Kemudian as'ilah, beberapa pertanyaan. Mata adzinallahu lil muslimina biqitali a'daihim. Mata, kapan? Adzina, mengizinkan. Allah lil muslimina, kepada umat Islam, biqitali a'daihim, untuk memerangi musuh mereka. Kapan itu? Tadi sudah kita bahas ya di poin pertama tadi di sini. Adinallahu lil muslimin biqitali a'daihim ba'da mu'aradatihim. Nah, setelah mereka musuh-musuh Islam itu melawan kepada Nabi, kemudian mengganggu Nabi dan bersepakat untuk membunuh Nabi. Kemudian Allah mengizinkan umat Islam untuk memerangi mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, bimadza bada'a al-qitalu? Dengan apa perang dimulai? Tadi perang dimulai dengan pertama kalinya fabada'a al-qitalu fis sanatil ula bisariyatin arsalaha ar-rasulu biriyasati ammihi Hamzah, yaitu dengan pengiriman pasukan Sariyah yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah kepemimpinan pamannya sendiri, yaitu Hamzah. Itu perang pertama ya, perang pertama yang dilakukan oleh Rasul dengan mengirimkan pasukan Sariyah. Tadi pasukan Sariyah itu adalah pasukan yang tidak disertai oleh Rasul. Kemudian, kam adadu saroyahu sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak pasukan perang Sariyah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadi sudah dibahas juga. Yang ketiga, jumlah perang Sariyah itu ada 47 kali perang Sariyah. Wa kam adadu ghazawatihi? Dan berapa jumlah perang ghazwahnya? Tadi di sini juga ada sab'an wa ishrina ghazatan, ada 27 kali. 27 kali perang ghazwah, perang yang disertai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mata, kapan? Tuwfiya, diwafatkan. Akhur rasuli, saudara Rasul, minar rodoi, dari sepersusuan. Siapa tadi namanya? Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un, saudara Rasul, diwafatkan fis sanatil ula. Fis sanatil ula, pada tahun pertama hijrah. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, wa bimadza amara ba'da dafnihi? Dengan apa amara Rasul memerintahkan ba'da dafnihi, setelah penguburannya? Tadi di sini juga nomor 5, fa amara ar-rasulu bi rasyi qabrihi ba'da dafnihi. Rasul memerintahkan supaya
menyirami makamnya dengan air. Kemudian beliau sendiri meletakkan batu di atasnya, di atas pemakaman, di atas makam saudaranya yaitu Utsman bin Maz'un. Itu tadi nomor 3 ya, nomor 3 yang berjudul Al-Qital, subjudulnya Al-Qital, perang. Terima kasih, alhamdulillah yang sudah bergabung. Kita sama-sama menambah wawasan keilmuan kita dengan membaca sirah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum paham ini bagaimana caranya untuk komentar-komentar ini bagaimana. Maklum gaptek. Maklum gaptek. Belum tahu, hanya ingin siaran langsung dengan membaca ini saja dalam rangka menyiarkan kemanfaatan. Adapun teknologinya kurang paham. Kemudian kita lanjutkan khulasatus sanatil ula. Khulasatu, ringkasan, as-sanati, tahun, al-ula, yang pertama. Ringkasan ini sebenarnya Qutaib, buku kecil ini sudah khulasoh, ringkasan, diringkas lagi ya. Khulasoh, ringkasan. Ini khulasoh lagi, diringkas lagi. Khulasatu sanatil ula, ringkasan tahun pertama. Fis sanatil ula, pada tahun pertama, bana, membangun, ar-rasulu, rasul, masjidahu, masjidnya. Pada tahun pertama terjadi pembangunan masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah memberikan kemampuan, mentakdirkan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci, bisa berkunjung, berziarah ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada jasad yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada raudhah ya, masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita diberangkatkan semua, kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa diberangkatkan. Wa fiha syuri'a al-adzanu. Wa fiha, dan di tahun pertama itu syuri'a, disyariatkan, al-adzanu, adzan. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Pada tahun pertama hijrah juga adzan disyariatkan. Wa fiha, dan pada tahun pertama juga azharat yahudul madinati al-adawata lil muslimina. Pada tahun pertama azharat, menampakkan, yahudul madinati, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, al-adawata, permusuhan, lil muslimina, kepada umat Islam. Pada tahun pertama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu menampakkan secara terang-terangan memusuhi umat Islam. Kemudian wasa'adahum munafiqul Madinah, dan wasa'ada, dan membantu hum, kepada mereka orang-orang Yahudi, munafiqul Madinah, orang-orang munafik Madinah. Orang-orang munafik Madinah membantu orang-orang Yahudi dalam rangka memusuhi umat Islam. Fa'aqada, lalu mengikat ar-rasul, rasul, dan suatu perjanjian, bainahu, antara beliau rasul, wa bainahum, dan antara mereka orang-orang Yahudi. Pada tahun pertama juga terjadi demikian. Rasul mengadakan perjanjian, mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Karena tadi terjadinya sekutu antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik membantu orang-orang Yahudi. Kemudian untuk mengatasi itu, Rasul berpikir politisnya dengan mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, bahwa mereka terikat perjanjian kalau mereka macam-macam diperangi. Tapi kalau mereka orang Yahudi itu tidak macam-macam kepada umat Islam, kepada Rasul, mereka aman, tenang di Madinah, mereka dilindungi oleh Rasul. Begitu. Wa fiha, dan di tahun pertama juga arsala, Rasul mengutus ammahu, pamannya, yaitu tadi Hamzah bin Abdul Muthalib, bisariyatin, dengan suatu
pasukan sariyah li'tiradi irin li Quraisyin, untuk menghalau irin kafilah rombongan di Quraisyin milik orang Quraisy. Tadi sudah dibahas. Tsumma tataba'atis saraya wal ghazawat. Kemudian terus berlanjut, terjadi perang Sariyah, terjadi perang Ghazwah. Perang Sariyah, perang yang tidak diikuti oleh Rasul. Perang Ghazwah berarti perang yang langsung diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagha adadu sarayahu, sampai jumlah perang Sariyahnya Nabi itu adalah sab'an wa arba'ina sariyah, 47 perang Sariyah. Wa adadu ghazawatihi, dan jumlah perang Ghazwahnya Nabi itu sab'an wa ishrina ghazwatan, ada 27 perang Ghazwah. Wa fiha, dan di tahun pertama itu juga tuwfiya, diwafatkan akhur rasuli, saudara laki-laki Rasul, minar rodoi, dari sepersusuan. Wafatnya saudara Rasul, seperti yang saudara Rasul sepersusuan, yaitu Utsman bin Maz'un tadi, wafat pada tahun pertama Hijrah. Fa'amara ba'da dafnihi, lalu Rasul memerintahkan setelah penguburannya, pemakamannya, birasyi qabrihi, untuk mengalirkan makamnya bil ma'i, dengan air. Summa, kemudian, wado'a, Nabi menyimpan, meletakkan hajaron, batu, alaihi, di atas kubur. Waqala, dan beliau bersabda, ata'allamu bihi qabru akhi, aku memberi tanda dengannya, dengan batu tadi itu, qabru akhi, kepada makam atau kuburan saudaraku. Itu ringkasan tahun pertama yang terjadi pada masa Nabi di tahun pertama Hijrah. Kemudian as-sanatu tsaniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Kita akan membahas tahun kedua, apa yang terjadi di tahun kedua hijrah. As-sanatu tsaniyatu minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Ghazawatuha, perang-perang yang terjadi pada tahun kedua hijrah. Ghazwatu Qainuqa, di antaranya adalah perang Qainuqa. Ghazwatu Qainuqa, perang Qainuqa. Awalan, pertama, fis sanati tsaniyah, pada tahun kedua, minal hijrati, dari hijrah, hadasat, terjadi, Ghazwatu Waddana, perang Waddan. Apa itu perang Waddan? Kita lihat, perang Waddan adalah qaryatun, suatu daerah, kampung, baina Makkah wal Madinati, yang ada antara kota Makkah dan kota Madinah. Kharaja, keluar, ar-rasulu, Rasul, ilaiha, menuju Waddan, menuju daerah Waddan, wa ma'ahu, dan ada bersama beliau, situna rajulan, 60 orang, 60 pasukan maksudnya, 60 tentara, 60 sahabat yang menjadi pasukan perang, li'tiradi iri Quraisyin, untuk menghalau rombongan Quraisy. Falam yalhaqha, tapi Nabi tidak menemuinya ternyata, karena tersebar berita ada rombongan yang akan datang. Kemudian Rasulullah mendatangi tempat itu tadi, Waddan ini, ternyata sudah tidak ada. Kemudian wabuwatin, perang Buat. Tadi pertama terjadi perang Waddan pada tahun kedua Hijriyah itu. Kemudian yang kedua terjadi perang Buat. Apa itu perang Buat? Perang Buat. Buat adalah jabalun, suatu gunung, jihata Yanbu'a, ya ke arah daerah Yanbu'a, suatu gunung yang ada ke arah daerah Yanbu'a. Kharaja, keluar, ilaiha, menuju Buat, ke daerah yang namanya Buat, ar-rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu, dan ada bersama Rasul, mi'ata raqibin, ada 200 penunggang kendaraan, 200 pasukan yang
mengendarai kendaraan, mungkin bisa unta atau kuda ya. Li'tiradil 'iri, untuk menghadang rombongan kafir. Falam yajidha, tapi ternyata juga tidak menemukan juga. Perang Wadan, perang Buat, kemudian wal Usyairah, dan perang Usyairah. Pada tahun kedua juga terjadi perang Usyairah. Apa itu perang Usyairah? Perang Usyairah, catatan kaki nomor 3. Usyairah adalah wadin, suatu lembah, qaribun min Yanbu'a, yang dekat dari daerah Yanbu'a. Suatu lembah yang dekat daerah Yanbu'a. Kharaja, keluar, ilaiha, menuju daerah Usyairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu, dan ada bersama Rasul, mi'atani wa khamsuna, ada 200, wa khamsuna, dan 50, rokiban, penunggang kendaraan. Ada 250 pasukan yang menunggangi kendaraan. Li'tiradil 'iri, untuk menghadang kafilah atau rombongan kafir Quraisy. Kemudian wa badrinil ula, perang Badar pertama, terjadi perang Badar pertama. Tadi perang Wadan, perang Buat, perang Usyairah, kemudian perang Badar pertama. Apa itu Badar? Badrun adalah ma'un baina Makkah wal Madinah. Ma'un, sumber air atau perairan, baina Makkah, yang ada di antara kota Makkah, wal Madinah, dan Madinah. Waktu sama, dan dinamakan perang ini Ghazwata Safwan, dengan perang Safwan. Perang Badar pertama ini juga dinamakan dengan perang Safwan. Perang Safwan nama lain dari perang Badar pertama. Perang Badar pertama dinamakan dengan perang Safwan. Kemudian wa Qorqoratil Qadri, dan perang Qorqoratil Qadri. Apa itu Qorqoratil Qadri? Catatan kaki yang kelima. Qorqoratul Qadri adalah maudhi'un, suatu tempat, qoribun, yang dekat, minal Madinati, dari kota Madinah. Suatu tempat yang bernama Qorqoratul Qadri, yang dekat dari kota Madinah. Jadi perang-perang itu dinamakan berdasarkan daerah-daerahnya ya, daerah-daerah yang terjadi di situ rencana peperangan. Perang Wadan, perang Buat, perang Usyairah, perang Badril Ula, kemudian Qorqoratul Qadri. Walam yaqo, dan tidak terjadi, fil jami'i, dalam kesemuanya itu tadi, harbun, pertempuran. Tidak ada, karena ternyata tadi ketika didatangi oleh Rasul sudah hilang, sudah nggak ada. Ketika didatangi oleh Rasul sudah tidak ada di tempat pasukan musuhnya. Kemudian wafiha, dan di tahun kedua Hijrah, hadasat, terjadi, Ghazwatu Badrinil Kubro, perang Badar Kubro. Kalau tadi perang Badar pertama, kemudian terjadi juga perang Badar Kubro. Apa itu perang Badar Kubro? Wa Qainuqa, dan perang Qainuqa, wasawiq, dan perang as-sawiq. Apa itu as-sawiq? As-sawiq itu as-sawiq huwa an-na'im min daqiqil hintah wasya'ir. Dia adalah tepung gandum ya, tepung gandum. Sawiq itu adalah huwa an-na'im min daqiqil hintah wasya'ir, tepung gandum. Kharaja ar-rasul, kenapa perang ini dinamakan dengan tepung gandum? Kharaja, keluar, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ila hadhil ghazwati, ke peperangan ini, wa ma'ahu, dan ada bersama beliau, mi'ata rokibin, 200 pasukan penunggang kendaraan. Falamma sami'a al-musyrikun, kemudian ketika orang-orang musyrik mendengar, bi khurujihi, keluarnya Rasul, harobu, mereka kabur. Orang-orang musyrik ini ketika sedang di tempatnya mendengar berita Rasul keluar untuk menyerang mereka, untuk mendatangi mereka, kabur duluan. Harobu, mereka kabur. Wa kana ma'ahum sawiqun, dan mereka membawa sawik, tepung gandum.
alqauhu, mereka melemparkannya, membuangnya, wahum haribun, dalam keadaan mereka berlari, kabur sambil membuang tepung yang dibawa oleh mereka. Ya, namanya peperangan kan, ketika perang itu perlu logistik, perlu untuk persiapan makanan, minuman, persiapan untuk perang itu diperlukan untuk logistiknya diperlukan. Di antaranya mungkin mereka orang-orang musyrik membawa tepung ini. Tapi ketika mendengar Rasul akan mendatangi mereka membuang tepung gandum ini. Makanya dinamakan dengan perang sawik, perang tepung gandum. Takhfifan li ahmalihim, karena khawatir, untuk meringankan, takhfifan dalam rangka untuk meringankan, li ahmalihim, beban muatan mereka. Karena kabur, namanya kabur ya berlari kabur dengan jurus langkah 1000. Karena Rasul datang terdengar oleh mereka, kabur, dibuang segala beban muatan yang ada, khawatir menjadi beban. Fasumiyat, maka dinamakanlah al-ghazwatu, perang, bismihi, dengan namanya, dengan perang sawik tadi. Dinamakan perang sawik karena orang-orang musyrik membawa tepung gandum. Kemudian sanian wa qainuqa, perang Qainuqa. Apa itu Qainuqa? Qaumun adalah suatu kaum min Yahudil Madinah, dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, azharu, yang mereka orang-orang Yahudi itu menampakkan al-adawata, permusuhan, lil muslimina, kepada umat Islam. Wa khanu, dan mereka mengkhianati ma'ahadur rasul alaihi, perjanjian yang telah dibuat dengan Rasul. Itu orang-orang Qainuqa, yaitu orang Yahudi Bani Qainuqa, ya, yang disebutnya dengan Bani Qainuqa. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, mereka itu orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam, dan mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasul, perjanjian damai, karena masyarakat Yahudi yang ada di Madinah itu dalam ikatan perjanjian dengan Rasul. Mereka aman di Madinah, mereka tinggal di Madinah diberikan keamanan, tapi dengan catatan jangan mengganggu umat Islam, jangan mengganggu Rasul, jangan membuat keonaran. Mereka diberi keamanan, tapi ternyata mereka mengkhianati perjanjian itu. Itulah sifat Yahudi sampai sekarang, seperti itu. Mereka yang berjanji, mereka yang mengkhianati. Salisan, yang ketiga, fahasorohum, kemudian mengepung, fahasorohum ar-rasul, kemudian Rasul mengepung mereka, mengepung Bani Qainuqa tadi itu, mengepung mereka khamsa asyarata lailatan, selama 15 malam. Pengepungan kepada benteng Bani Qainuqa, benteng Yahudi Bani Qainuqa dikepung oleh Rasul selama 15 malam. Kan seperti itu kalau dulu ya, benteng-benteng begitu. Mereka tinggal di dalam benteng, dikepung sehingga mereka tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Ada yang keluar mau keperluan untuk mencari makan atau apa, bekerja, tidak bisa. Dikepung selama 15 malam. Ila an a'jazahum, sampai Nabi melemahkan mereka. Wa adkhala fi qulubihim ar-ru'ba, dan Nabi memberikan ke dalam hati mereka ar-ru'ba, rasa takut. Nabi memberikan rasa takut ke dalam hati mereka, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Begitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Dan sekarang pun yang di mana? Di Palestina ya. Ada Zionis sekarang ini ya, di Palestina. Padahal dulu ketika pada masa Rasul, ya mereka itu tunduk kepada Rasul, di bawah kekuasaan Rasul dan umat Islam ketika di Madinah ya, ketika di Madinah. Dan yang berkhianat berarti diusir, bahkan dihukum mati. Rabi'an, yang keempat, fatalabu minhu an yatrukahum, mereka fatalabu, lalu mereka orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu meminta, talabu, meminta, minhu, dari Nabi, an yatrukahum, agar meninggalkan mereka, menyerah.
Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini menyerah setelah dikepung selama 15 malam oleh Rasul. Langsung Rasul yang mengepungnya bersama para sahabat dengan pasukan para sahabat ya. Dikepung oleh Rasul selama 15 malam, mereka menyerah. Mereka meminta supaya ditinggalkan. Supaya Rasul jangan lagi mengepung mereka. Wa ya'khudhu amwalahum, dan membiarkan dan memperbolehkan mengambil harta mereka. Faqabila, lalu Nabi menerima persyaratan, menerima tawaran itu. Tawaran dari Yahudi Bani Qainuqa yang setelah dikepung selama 15 malam oleh Rasul menyerah. Akhirnya, kami menyerah, silakan ambil harta kami, silakan ambil, kami menyerah. Nah, Rasul menerima tawaran itu. Wa taradahum, dan Nabi mengusir mereka minal Madinah, dari kota Madinah, ma'a nisaihim, beserta perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka, anak perempuan mereka, bibi mereka, semua perempuan-perempuan dari kalangan Bani Qainuqa Yahudi itu semuanya diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah karena mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasul. Wa akhadha al-muslimuna amwalahum, wa akhadha al-muslimuna, dan umat Islam mengambil amwalahum, harta mereka, wa husunahum, dan benteng mereka. Jadi harta rampasan perang berarti ya. Ini namanya harta fai. Kalau harta fai itu tidak terjadi pertempuran, musuh kalah dengan tidak terjadi pertempuran, berarti hartanya adalah harta fai. Kalau harta ghanimah itu harta yang didapatkan dari pertempuran langsung dengan musuh. Kalah musuh, kemudian hartanya menjadi harta rampasan perang, itu namanya ghanimah. Wa akhadha al-muslimuna amwalahum wa husunahum, umat Islam mengambil harta mereka, Yahudi Bani Qainuqa, wa husunahum, dan benteng mereka. Walam tamdi sanatun, dan belum berlalu 1 tahun, hatta matu kulluhum, sehingga mereka mati semuanya. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah beserta perempuannya, istri-istrinya, semuanya diusir dari kota Madinah. Belum sampai genap 1 tahun mereka sudah mati semuanya, dan konon katanya tidak ada lagi keturunan dari Bani Qainuqa ini, habis semuanya. Semuanya tidak tersisa dari Yahudi Bani Qainuqa. Terakhir, as'ilah, pertanyaan-pertanyaan dari apa yang sudah kita bahas barusan. As'ilah, beberapa pertanyaan. Mal ghazawatu allati hadatsat fis sanati tsaniyah. Mal ghazawatu, perang apa? Allati, yang hadatsat, terjadi, fis sanati tsaniyah, pada tahun kedua. Tadi ya sudah dibahas, ada beberapa perang, banyak. Ada tadi perang apa? Wadan, Buat, Musyairah, Badar pertama, Qorqoratil Qadri, ya itu yang terjadi di tahun pertama. Kemudian man Banu Qainuqa, siapakah Bani Qainuqa itu? Yaitu siapa tadi? Qaumun, suatu kaum, min Yahudil Madinah, dari orang-orang Yahudi Madinah, yang mereka azharu, menampakkan al-adawah, permusuhan kepada umat Islam, dan juga mereka khanu ma'ahadu ar-rasul alaih, mereka mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan Rasul. Itu Bani Qainuqa. Madza amila ma'ahum ar-rasulu, apa yang dilakukan oleh Rasul kepada mereka? Tadi sudah kita bahas, Rasul mengepung benteng Bani Qainuqa selama 15 malam. Dan akhirnya mereka menyerah. Setelah 15 malam dikepung, mereka menyerah, dan mereka tidak ingin dibunuh. Jangan dibunuh, tapi silahkan ambil harta kami, silahkan ambil benteng kami, tapi kami jangan dibunuh. Akhirnya oleh Rasul diterima tawaran itu, mereka tidak dibunuh, tapi mereka diusir dari Madinah. Tapi ternyata oleh Allah belum sampai genap 1 tahun mereka habis, mereka mati semuanya, dan tidak berbekas keturunannya, tidak ada lagi, habis, terputus keturunan mereka. Madza talabu minhu, apa ya permintaan mereka dari Rasul tadi ya, permintaan Yahudi Bani Qainuqa itu agar mereka tidak dibunuh. Tidak dibunuh, silakan ambil hartanya, silakan ambil bentengnya, tapi asal tidak dibunuh, tidak dieksekusi hukum mati. Nah, Rasul menerima tawaran itu, dan akhirnya mereka diusir.
Demikian pembacaan singkat khulasah ringkasan sirah Nabi yang insya Allah ini masih, walaupun kutaib, buku tipis, buku kecil, ini masih tebal lagi, masih ada banyak halaman. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan dengan membaca sirah Nabi ini semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menambah wawasan kita, dan semakin cinta kita kepada Rasul, dan semakin menambah kekuatan kita untuk bisa meneladani mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita baca dari sejarah ini, kata Allah dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan ada perubahan. Sunnah-sunnatullah itu tidak ada perubahan, hanya orangnya saja yang berubah, tetapi sunnatullah itu akan terus demikian seperti itu. Fir'aun zaman dulu ada Fir'aun, ada Nabi Musanya, sekarang pun ada yang berperan sebagai Fir'aunnya. Dulu ada siapa, Abu Jahal, Abu Lahab pada masa Nabi Muhammad SAW. Sekarang pun ada yang berperan seperti itu, hanya orangnya saja yang berbeda, tapi peran-perannya itu tetap ada.